This day is Lala Jodan. Halo guys, welcome back to my channel. Bagaimana kumaha kabarnya, sehat? Bertemu kembali dengan saya Martin. Ya seperti biasa di sini saya akan merangkum kembali sebuah alur cerita film yang dimana di sini saya akan merangkum film Fight to Back to School yang dibintangi langsung oleh kakak saya sendiri, yaitu Stephen Chow. Dan sebelum ke filmnya, mohon bantuannya untuk membangun channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung gaskeun ke alur ceritanya. Ya, di awal cerita kita diperlihatkan sekumpulan para polisi yang sedang mengepung di suatu tempat. Dan sekumpulan para polisi itu pun dipimpin langsung oleh Chow Sing Sing, yang dimana dialah tokoh utama dalam cerita ini. Chow Sing Sing pun memberi instruksi kepada anak buahnya untuk menyebar supaya bisa menemukan musuh sekaligus menyelamatkan korban yang disandra di tempat itu. Dengan kebingungan atas instruksi yang diberikan tersebut, anak buahnya pun menyebar sehingga meninggalkan Chow Sing Sing sendirian. Suara tembakan pun berbunyi. Kini para polisi sedang adu tembak dengan musuhnya, dan disinilah kita diperlihatkan kepiawaian seorang Chow Sing Sing yang dimana dengan mudah bisa mengalahkan musuhnya. Dan setelah mengalahkan para musuhnya, kini Chow Sing Sing pun harus berhadapan satu persatu dengan musuh yang sedang menyandra korbannya. Dengan kecerdikan dan skill berperang bintang 5, dengan mudahnya Chow Sing Sing pun mengelabui musuhnya sehingga dapat menyelamatkan korban yang disandra itu pun dengan keadaan selamat. Dan ternyata kejadian tersebut pun hanyalah misi latihan yang dimana Chow Sing Sing ini ditugaskan untuk menjadi pemimpin dan sekaligus orang yang harus bertanggung jawab atas keselamatan korban sandra dan anak buahnya. Dan atasannya pun kecewa karena Chow Sing Sing hanya bisa menyelamatkan korban sandra dan harus mengorbankan semua anak buahnya yang tewas dalam misi latihan tersebut. Dan atasannya pun menjelaskan bahwa dalam misi latihan ini, Chow Sing Sing pun harus bisa bekerja sama dengan anak buahnya untuk menyelamatkan korban sandra dan tanpa harus mengorbankan anak buahnya. Merasa gagal dan belum pantas untuk dipromosikan, kini Chow Sing Sing pun ditugaskan untuk menjadi mata-mata di sebuah sekolah, yang dimana beberapa hari sebelumnya atasannya pun kehilangan sebuah pistol, yang dimana pada saat itu ada kunjungan dari anak sekolahan. Dan kini Chow Sing Sing pun harus menyamar menjadi anak sekolahan untuk menyelidiki dan membawa kembali pistol yang telah dicuri tersebut. Ya, dikarenakan pistol tersebut sudah menemani debutnya dari awal berkarir menjadi seorang polisi. Kini Chow Sing Sing pun datang ke sekolahannya sebagai anak baru. Dan saat hari pertama belajar di sekolah, Chow Sing Sing pun malah melamun sedih sambil meratapi nasibnya yang harus kembali belajar di sekolah. Dan tak lama datanglah sebuah penghapus papan tulis yang mendarat tepat di wajahnya. Sontak membuat Chow Sing Sing pun ini terkejut dan dimarahi oleh gurunya karena Chow Sing Sing ini tidak memperhatikan dengan baik pelajaran dari gurunya. Lemparan demi lemparan penghapus mendarat mengenai Chow Sing Sing, yang dimana dia tidak memperhatikan pelajaran dari gurunya. Dan kini tibalah pembelajaran kimia, di mana guru ini sangatlah pelupa dan meminta Chow Sing Sing untuk menjadi sukarelawan menemani gurunya saat bereksperimen. Gurunya pun menjelaskan bahwa dalam praktek ini sangatlah rumit dan harus menghafal setiap langkah-langkahnya. Dengan rasa kesal dan tidak bisa menerima cobaan ini terus-menerus, Chow Sing Sing pun berniat kabur dengan memanjat pagar di sekolah tersebut. Tak lama datanglah para guru untuk menghentikan perbuatannya. Dan kini Chow Sing Sing pun bertemu dengan guru yang cantik ini yang bernama Guru Ho, di mana Guru Ho ini membujuk Chow Sing Sing untuk kembali ke kelasnya. Dengan kecantikannya membuat Chow Sing Sing ini pun luluh dan kembali ke kelasnya. Dan saat waktu pelajaran berakhir, Chow Sing Sing pun ini ditarik oleh seorang OB yang bernama Pamantat.
Dan Pamantat pun menjelaskan bahwa dia seorang polisi dan mempunyai misi yang sama menjadi mata-mata di sekolah tersebut. Dan kini, Chow Sing Sing pun sedang memata-matai teman kelasnya yang terlihat mencurigakan. Pamantat pun menjelaskan bahwa Johnny itu adalah ketua dari geng 4 harimau yang dibekengi langsung oleh Teddy Big. Dan kini, Johnny pun mendatangi kediaman Teddy Big. Dan Johnny ini pun memberikan pistol yang dicurinya saat berkunjung di kantor polisi pada hari sebelumnya. Malam hari pun tiba. Kini Pamantat sedang bersama temannya yang bernama Inspektur Wong, di mana mereka sedang menceritakan keluh kesah tugasnya menjadi seorang mata-mata. Inspektur Wong pun memberitahu bahwa dia sedang menangani kasus penyelundupan senjata yang didalangi langsung oleh Teddy Big. Dan tak lama setelah selesai bertemu dengan Pamantat, kini Inspektur Wong pun bertemu dengan Teddy Big, yang dimana Teddy Big ini mengetahui rencana Inspektur Wong yang akan mengganggu bisnisnya. Tanpa berpikir lama, Teddy Big pun mencekik Inspektur Wong hingga tewas. Pagi hari pun tiba. Kini kita lihat Chow Sing Sing pun sedang menerima hukumannya, di mana dia tidak mengerjakan PR yang diberikan gurunya. Dan Chow Sing Sing pun dihukum tidak boleh memasuki kelasnya. Kini, Chow Sing Sing pun bersama Pamantat menemui atasannya. Chow Sing Sing bersama Pamantat dimarahi atasannya karena sampai saat ini belum bisa menemukan pistolnya. Lanjut, kini di dalam kelas, Chow Sing Sing pun sedang menerima tugas ujian dari gurunya. Chow Sing Sing pun kebingungan dalam mengerjakan ujian tersebut. Chow Sing Sing pun menelpon Pamantat dan atasannya untuk membantunya. Karena ketahuan menyontek saat ujian, Chow Sing Sing pun dibawa ke kantor untuk menerima hukumannya. Kepala sekolah pun menyuruh Chow Sing Sing untuk memanggil orang tuanya. Tak lama, datanglah Pamantat yang menyamar menjadi orang tuanya. Saat kepala sekolah menjelaskan kesalahan Chow Sing Sing kepada Pamantat, Pamantat pun langsung memukuli Chow Sing Sing. Setelah kejadian tersebut, membuat Guru Ho merasa kasihan kepada Chow Sing Sing dan akan memberi les tambahan di luar sekolahnya. Tak lama, Chow Sing Sing pun dipanggil anak buah Johnny untuk menemuinya di atap sekolah. Berniat ingin menghajar Chow Sing Sing, Johnny pun malah yang dihajar hingga ketakutan. Sontak setelah kejadian tersebut, membuat para siswa mendekati Chow Sing Sing. Setelah mendapatkan pelajaran tambahan dari Guru Ho, Chow Sing Sing pun menjadi siswa unggulan karena bisa menyelesaikan tugas yang diberikan gurunya. Dan setelah beberapa hari mendapatkan les tambahan dari Guru Ho, membuat hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat. Dan kini, Kura-Kura Wong pun sedang memalak para siswa, yang dimana dia sedang mengumpulkan para siswa untuk menjadi bagian dari geng Sing Sing. Dan saat bertemu Chow Sing Sing, Kura-Kura Wong pun lari. Dan Kura-Kura Wong pun menjelaskan bahwa uang yang dipalak dari para siswa itu adalah milik Chow Sing Sing, yang dimana Chow Sing Sing ini menjadi ketua dari geng baru yang bernama Sing Sing. Saat pelajaran berakhir, kini Chow Sing Sing pun didatangi oleh Teddy Big, yang dimana Teddy Big ini ingin menghajar Chow Sing Sing karena sudah membuat geng Sing Sing di daerah kekuasaannya. Saat ingin menghajar Chow Sing Sing, Teddy Big pun menghentikannya karena ada polisi yang sedang memata-matainya. Di sebuah restoran kita lihat Guru Ho sedang makan bersama pacarnya, yang dimana dia adalah seorang polisi yang menjadi kepala unit anti triad. Pacarnya pun memberitahu bahwa untuk tidak mendekati Chow Sing Sing karena Chow Sing Sing adalah ketua geng baru yang bernama geng Sing Sing. Malam hari pun tiba. Kini Guru Ho mendatangi rumah Chow Sing Sing, di mana dia akan memberi les seperti biasanya kepada Chow Sing Sing. Saat Guru Ho di dalam kamar, Pamantat pun memberikan alat pengencerotan kepada Chow Sing Sing. Dengan perasaan kebingungan dan ragu untuk menggunakannya atau tidak, Chow Sing Sing pun terus memperhatikan alat pengencerotan tersebut. Dan saat mengambilnya, Guru Ho pun keluar dari kamarnya dan mengambil alat pengencerotan tersebut. Sontak Chow Sing Sing pun memakannya dan memberitahu bahwa itu hanyalah permen karet. Setelah kejadian tersebut, membuat Guru Ho pun kecewa dan pergi dari rumah tersebut. Dan saat Guru Ho berjalan, datanglah seseorang meminta tolong. Dan ternyata seseorang itu adalah Pamantat yang sedang dihajar oleh 3 orang pemuda. Dan kini
Chow Sing Sing pun datang menghajar ketiga pemuda tersebut hingga pergi ketakutan. Merasa ada yang janggal dengan hubungan mereka, Chow Sing Sing pun memberitahu bahwa dia adalah seorang polisi yang sedang menyamar untuk menangani kasus di sekolahnya. Merasa dibohongi, Guru Ho pun kecewa dan pergi. Pagi hari pun tiba. Kini Chow Sing Sing dan Pak Mantat sedang berhadapan dengan atasannya, di mana atasannya pun kecewa karena sudah 2 bulan lamanya Chow Sing Sing tidak bisa menemukan pistolnya. Dengan rasa kesal dan amat kepegung, atasannya pun memberi pelajaran kepada Chow Sing Sing. Malam hari pun tiba. Kini Chow Sing Sing bersama Pak Mantat sedang menyelinap di kediaman Teddy Big. Dan kini Chow Sing Sing memeriksa setiap mobil yang diinformasikan ada senjata penyeludupan di dalam mobil. Setelah menemukan senjata tersebut, Chow Sing Sing pun pergi mengendarai mobil itu. Naas, Chow Sing Sing pun tidak menyadari bahwa Pak Mantat belum menaiki mobil tersebut dan malah meninggalkannya pergi. Dan kini Chow Sing Sing pun membawa mobil tersebut menuju ke kediaman bosnya. Setelah bertemu bosnya, Chow Sing Sing pun memberikan pistol keramat yang telah dicuri tersebut. Dan Chow Sing Sing pun terkejut saat melihat ke dalam mobil di mana tidak ada Pak Mantat di dalamnya. Sontak, Chow Sing Sing pun menghubungi Teddy Big. Dan benar saja Pak Mantat kini sedang disandra dan menyuruh Chow Sing Sing untuk mengembalikan senjata yang dicuri tersebut. Tak berpikir panjang, Chow Sing Sing pun bergegas pergi dan mengambil kembali pistol dari bosnya. Sebelum menemui Teddy Big, Chow Sing Sing pun membeli beberapa jerigen bahan bakar dan disimpan di dalam mobil tersebut. Dan tibalah saat Chow Sing Sing di tempat yang dijanjikan, Chow Sing Sing pun memperlihatkan bahwa senjata itu ada di dalam mobil dengan keadaan utuh. Dan kini, Teddy Big pun melepaskan Pak Mantat. Tak lama, saat teroris asing ini memeriksa ke dalam mobil, Chow Sing Sing pun melemparkan korek api sehingga membuat ledakan di dalam mobil tersebut. Dan kini, Chow Sing Sing dan Pak Mantat pun berlari membawa uang dalam koper itu menuju sekolahan. Dan terjadi kejar-kejaran antara Chow Sing Sing dan anak buah Teddy Big di dalam sekolah tersebut. Chow Sing Sing bersama Pak Mantat pun bersembunyi di dalam kelas, dan ternyata Chow Sing Sing pun tidak mengetahui bahwa ada para siswa di dalam kelas tersebut. Dan kini, Teddy Big bersama anak buahnya mencari sambil menyandra semua para siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Melihat ada celah dari anak buah Teddy Big, para siswa pun menghajar dan mengikat musuh tersebut. Dan kini, para siswa pun pergi untuk membantu Chow Sing Sing mengalahkan para musuh tersebut. Naas bukannya bisa membantu, seorang siswa pun malah tertembak tepat di perutnya. Dan para siswa itu pun kembali disandra. Dan Teddy Big pun meminta Chow Sing Sing untuk keluar dari tempat persembunyiannya jika tidak ingin ada korban jiwa. Dan kini, Chow Sing Sing pun membuat rencana bersama 2 orang siswa yang tersisa untuk menyelamatkan korban sandera tersebut. Dan pada saat rencananya sudah siap, kini Chow Sing Sing pun keluar dan menembak satu persatu anak buah Teddy Big yang sedang menyandra para siswa tersebut. Dan kini Teddy Big pun menyandra Guru Ho dan meminta Chow Sing Sing untuk menyerah dan mengembalikan uang yang dibawa dalam koper itu. Dan tiba-tiba datanglah bosnya dan menembak satu persatu anak buah Teddy Big dan meminta Teddy Big untuk menyerah. Dan saat bosnya lengah, Teddy Big pun menghajar bos tersebut. Dengan keadaan mendesak, Chow Sing Sing pun melempar pistolnya dan menendang Teddy Big hingga terjatuh. Dan kini, setelah misi ini selesai, Chow Sing Sing pun berpamitan kepada para siswa itu. Dan saat ingin pergi, Chow Sing Sing pun terkejut melihat Guru Ho yang sedang menunggunya. Tamat, ending yang sangat mengingsingkan.